Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema lalang di antara gandum. Mari Bapak Ibu buka firman Allah di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Nanti kita juga akan lanjut di ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. 24, 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tertidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Mari kita beri kemuliaan bagi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan hadir sebagai manusia, kita bersyukur punya Allah yang menjelma jadi manusia dengan tujuan supaya manusia tahu kebenaran. Dan kita punya Allah yang bukan hanya sebagai seorang pengkhotbah, tapi dia juga sebagai seorang pengajar. Makanya Tuhan atau sering orang-orang panggil dia rabi atau guru. Nah, kita lihat perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini, Bapak Ibu. Ini perumpamaan yang sulit untuk dimengerti. Sampai murid-murid kejar Tuhan Yesus untuk tanya, apa maksud dari perumpamaan ini? Sebab Tuhan selalu berbicara pakai perumpamaan. Dan perumpamaan ini selalu ada di sekitar mereka. Dengan tujuan apa? Supaya mereka bisa menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada mereka. Nah Bapak Ibu, supaya bisa tahu apa maksud dari lalang dengan gandum ini, Matius 13 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-43. Mari kita sama-sama lihat apa maksud dari lalang dan juga gandum. Kita baca ayat 36 duluan. 1, 2, 3. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. 37 sama-sama. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. 40. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kerta gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Jadi Bapak Ibu sudah tahu apa yang Tuhan bicara di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Ada dia punya jawaban di ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-43.
Jadi lalang ialah anak-anak iblis, bukan iblis di sini melahirkan anak-anak, tidak. Iblis di sini ialah orang yang dipakai oleh iblis untuk melakukan kejahatan atau penyesatan. Dan gandum ialah anak-anak Allah, yaitu orang percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Kita akan lihat kebenaran apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan sampai ambil ini perumpamaan bagi kita dan juga orang banyak pada waktu itu. Jadi perumpamaan ini bukan hanya bagi murid-murid yang hadir bersama-sama dengan Tuhan, tapi bagi orang banyak. Kita tahu dari mana? Kita baca di ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Karena waktu itu selain murid-murid mengikuti Tuhan, ada orang banyak yang datang untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tapi kita lihat, Tuhan tahu bahwa dalam perkumpulan orang banyak atau termaksud murid-murid saja, ada terdapat yang namanya lalang. Artinya orang-orang yang percaya Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh, percaya Tuhan tapi mut-mutan. Artinya kapan dia mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, kapan dia mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu terserah dia. Dan ini Tuhan namakan orang-orang ialah orang-orang yang seperti lalang ini. Dan pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan heran kalau Bapak Ibu ketemu ada orang-orang yang seperti Kristen lalang ini, yang berusaha sekalipun dia ada dalam gereja tapi tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makanya kalau kita buka di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15, mari kita perhatikan firman Allah. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Satu, dua, tiga. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah apa? Serigala yang buas. Jadi mereka bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tahu Tuhan, mereka tahu kebenaran. Mereka orang-orang yang biasa menyampaikan firman Tuhan. Tapi firman Allah berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti apa? Domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi Bapak Ibu bisa bedakan kenapa Tuhan ambil ini perumpamaan sebagai gambaran dalam kehidupan murid-murid dan juga orang banyak yang mengikuti mereka, supaya mereka harus tahu bahwa tidak semua orang itu seperti Kristen gandum atau mereka yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Ada yang ikut Tuhan karena maksud yang jahat, atau maksud yang palsu, atau maksud yang tidak benar. Dan orang-orang seperti begini, Petrus bilang mereka sedang menanti yang namanya penghukuman daripada Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam 2 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-3, 2 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-3, firman Allah berkata, dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan apa? Tertunda. Jadi kita lihat tidak ada yang namanya orang-orang yang seperti ini lolos dari yang namanya hukuman. Pasti Tuhan akan melakukan atau Tuhan akan menghukum mereka yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, sekalipun mereka orang-orang yang dulunya mengenal Allah, tapi karena mereka melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, Petrus bilang hukuman telah lama tersedia bagi kehidupan mereka. Tapi bagi Bapak Ibu yang setia kepada Tuhan, dan kita belajar lewat firman Tuhan pagi hari ini seperti yang kita baca, lalang di antara gandum. Dan pastikan Tuhan mau supaya kita ini Kristen yang betul-betul seperti gandum. Artinya dari mana terlihat dia ini gandum atau dia ini lalang? Kita lihat di ayat yang ke-26. Mari kita lihat ayat yang ke-26 dari Matius pasal yang ke-13.
Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika gandum itu tumbuh, mulailah berbulir, nampak juga apa? Lalang itu. Kalau kita lihat peristiwa ini, awalnya ketika tuannya suruh para penabur pergi untuk menabur benih, mereka juga kaget. Ternyata ketika mereka tabur benih lalang, benih gandum, yang muncul juga ialah benih lalang. Nah, untuk memisahkan lalang dari gandum ini dan bisa tahu lalang dari gandum, orang biasa bilang itu padi. Untuk bisa memisahkan mana rumput, mana padi, tujuannya tunggu dia apa? Berbuah dulu. Sebab kalau kita baca firman Tuhan ini, para penabur sampaikan kepada pemilik ladang bilang, supaya kita cabut dulu ini lalang, dengan tujuan kita bisa tahu mana lalang, mana gandum. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita mau dengar firman tuh, selalu saja ada saja yang bisa menghalangi kita fokus. Kalau kita pujian dan penyembahan tidak terlalu ini, tapi waktu dengar firman, iblis akan berusaha buat Bapak Ibu tidak akan fokus. Pertama, anak-anak bisa buat kita tidak fokus. Betul? Makanya kalau beta sampaikan di Gerat Mama, beta bilang kalau ada khotbah berusaha Geva dengan Gerat nih Bapak di luar. Kalau dia Mama khotbah di bawah, kalau beta apa? Karena Gerat ini kan son bisa ditahan. Nah, itu tuh bisa mempengaruhi Bapak Ibu yang lagi sungguh-sungguh mau dengar khotbah. Amin. Jadi beta sampaikan tolong tahan ini anak dong, karena bisa saja setan berusaha supaya bisa mengalihkan ini pikiran jemaat tidak tangkap apa-apa. Padahal firman Tuhan tuh paling penting. Kalau kita lihat pujian penyembahan, setan ini penyembah. Jadi dia bilang lu mau menyembah, beta ini penyembah. Tapi waktu dengar firman Tuhan, dia akan berusaha rampas ini benih. Termaksud benih yang kotong baca ini ialah gandum. Amin. Jadi setan akan pakai segala cara buat Bapak Ibu tidak fokus. Setan akan buat berbagai cara biar saja dia omong di situ. Tapi Bapak Ibu akan pikiran pilih lain, tapi berusaha Bapak Ibu lawan. Kenapa penting untuk bawa ini firman? Supaya apa? Hari berikutnya Bapak Ibu punya gairah untuk datang beribadah. Sebab Bapak Ibu kalau tidak tangkap firman Tuhan, nanti sampai di rumah Bapak Ibu akan berkata, sama saja. Karena apa? Itu salah di kita. Tapi kalau Bapak Ibu yang dari rumah sudah setel ini hidup, ini setel ini hati, saya mau sungguh-sungguh terima firman Tuhan. Yang namanya pertobatan ini tidak usah lihat orang lain. Amin. Pertobatan tidak usah lihat orang lain, tidak usah lihat saya yang sebagai pembicara. Lu mau bertobat atau tidak bertobat, saya tetap akan melakukan kebenaran. Itu orang benar. Bapak Ibu tentu ingat satu peristiwa ketika Tuhan panggil Rasul Petrus untuk mengembalakan domba-domba. Tapi Petrus masih lihat Rasul Yohanes. Jadi Tuhan bilang, itu urusan saya, urusan kamu gembalakan domba. Dia mau jadi apa, itu urusan saya. Jadi saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bertobat atau saya mau bertobat, tidak usah lihat orang lain, tidak usah lihat istri, tidak usah lihat suami. Karena kita semua ini lagi berjuang supaya kita didapati Tuhan seperti apa, memenuhi rencana Allah dalam kehidupan kita. Nah, supaya kita didapati seperti Kristen gandum ini, Bapak Ibu harus arahkan hati kepada Tuhan, arahkan hati kepada kebenaran. Dan kita lihat dari 12 murid ada satu yang didapati lalang, yaitu siapa? Yudas Iskariot. Itu yang Tuhan pilih loh. Yudas itu Tuhan pilih, tapi masih ada gandum. Yudas itu mau bila adakan mujizat, Yudas luar biasa. Tapi akhirnya apa? Waktu dia makan perjamuan, dia kerasukan setan. Bapak Ibu lihat saja. Ini sementara perjamuan loh, tapi itu setan bisa masuk. Mari kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-27. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-27, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis
Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Bapak Ibu lihat saja, ini murid sementara perjamuan dengan Tuhan loh. Bapak Ibu pasti bertanya, kok bisa ya Yudas ini kerasukan setan? Ini di dalam gereja. Jadi Bapak Ibu lihat, kalau orang tidak fokus pasti akan gampang sekali setan tipu. Ini rasul, ini sekelas rasul saja setan bisa masuk. Apalagi kita ini jemaat biasa. Setan bisa pakai kita, dia akan buat kita tetap beribadah, tapi dosa bisa lakukan jalan terus. Amin. Jadi kita lihat yang Tuhan mau supaya kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, mari kita belajar dari perumpamaan ini supaya kita tidak didapati Tuhan seperti lalang. Sebab kalau kita lihat nasib orang seperti lalang ini ujung-ujung apa? Dibakar. Ujung-ujung di apa? Dibakar. Kita lihat di ayat yang ke-30 tadi apa? Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpullah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak Ibu mau yang mana? Dikumpul untuk dibakar atau dikumpul dimasukkan ke dalam lumbung? Pasti Bapak Ibu mau yang seperti gandum ini, yang dikumpulkan sama-sama ada dalam kerajaan Allah. Tapi kita lihat tidak bisa terhindarkan dalam kehidupan kita, termaksud dalam jemaat kita ini. Dalam perkumpulan Tuhan Yesus saja ada lalang, apalagi perkumpulan jemaat GBI Shalom Yerusalem, pasti akan ada lalang. Bapak Ibu periksa saya lalang, kok sayang gandum. Dengan apa? Waktu Tuhan. Makanya dia bilang apa? Biarlah kedua-duanya tumbuh bersama. Kenapa Tuhan yang punya ladang ini sampaikan kepada penuai? Supaya apa? Ada kesempatan bagi saya dan Bapak Ibu, punya kesempatan supaya kita bisa lihat mana Kristen lalang, mana Kristen gandum. Dan ini perlu kita lihat. Ini pemilik ladang tidak langsung suruh cabut, sebab kalau cabut bisa juga gandum ikut mati. Tapi dia bilang biar mereka hidup sama-sama, sebab ada perbedaan ketika buahnya mulai tumbuh. Jadi kita lihat Bapak Ibu yang pernah tanam padi atau mungkin yang pernah lihat sawah, pasti Bapak Ibu akan temukan juga yang namanya lalang. Tidak mungkin tidak. Ini Alkitab yang tulis. Jadi para petani akan berusaha bagaimana supaya ini lalang bisa hilang. Tapi tetap sekalipun dibersihkan, lalang akan tumbuh. Karena itu sudah menjadi satu paket. Bahkan firman Tuhan berkata di ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Jadi Bapak Ibu tahu, waktu Bapak Ibu dengar firman, bukan hanya Roh Kudus saja yang berbicara dalam hati Bapak Ibu. Pasti ada kuasa lain atau kuasa setan yang berusaha mempengaruhi, entah itu hati, entah itu tubuh, entah ini pikiran, supaya Bapak Ibu tidak fokus dengan firman Tuhan. Makanya di sini diberkata, maka datanglah hamba-hamba Tuhan itu datang kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Artinya apa? Yang mereka tabur benih gandum, kok bisa ada juga lalang begitu? Itu kan tidak masuk logika. Tapi di firman Tuhan berkata, ingat, ada musuh yang menaburkan. Jadi kalau Bapak Ibu masih setia kepada Tuhan, lalu ada orang-orang atau setan berusaha memakai segala cara dengan tujuan supaya benih firman tidak bertumbuh dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini, tapi firman Allah berkata, biarkanlah gandum dan lalang ini hidup bersama. Akan datang waktunya mereka akan menuai apa yang mereka lakukan. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, poin yang saya mau bagikan bagi kita ialah dari poin yang kita baca, dari kebenaran yang kita baca pagi hari ini ialah anak Tuhan ialah berbuah atau ladang akan dibakar, sedangkan gandum akan dimasukkan ke dalam lumbung.
Dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berkaitan dengan perumpamaan yang disampaikan kepada kita, yaitu tentang lalang dan juga gandum. Sebab peristiwa yang Tuhan angkat ini sedang menjelaskan kepada orang-orang yang waktu itu hadir, kepada yang hadir bersama-sama dengan Tuhan Yesus, supaya mereka memperhatikan arti dari perumpamaan yang disampaikan kepada mereka, supaya mereka menjadi orang Kristen yang fokus kepada apa yang Tuhan maksudkan, supaya mereka juga menjadi orang-orang yang Allah kehendaki seperti yang Tuhan gambarkan dalam perumpamaan ini. Mereka bukan anak-anak iblis, atau mereka lebih memilih supaya menjadi anak-anak Tuhan. Dan saya akan bagikan beberapa hal berkaitan dengan firman Tuhan ini. Yang pertama, sikap kita terhadap kebenaran yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca sama-sama dan renungkan. Yang pertama ialah kita harus punya sikap berjaga-jaga supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan siasat kuasa kegelapan. Sebab kita lihat di ayat atau bagian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, di ayat yang ke-37-38 firman Allah berkata, ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih ialah lalang atau iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai ialah malaikat Tuhan. Jadi kita lihat di sini, ini sudah jelas bagi kita bahwa selama Bapak Ibu mengiring Tuhan, Bapak Ibu harus tahu bahwa iblis juga turut bekerja supaya Bapak Ibu, kalau bisa, dia buat Bapak Ibu tidak berdaya. Sekalipun Bapak Ibu tetap ada dalam gereja, mungkin tetap mengikuti ibadah, tapi dia akan berusaha buat Bapak Ibu tidak fokus sungguh-sungguh dari mengenal akan Tuhan. Dan kita lihat firman Tuhan yang saya bagikan bagi supaya apa? Kita berjaga-jaga. Makanya di ayat yang ke-43 berkata, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa sorga, kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar firman ini. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita belajar pagi hari ini, yang pertama, Tuhan mau supaya apa? Kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini sangat penting. Sebab kalau orang tidak berjaga-jaga, ia bisa berbahaya. Berjaga-jaga ini di sini supaya apa? Dia bisa melihat apakah rohaninya semakin baik atau semakin buruk, atau kehidupannya, hubungannya dia dengan Allah semakin jauh atau semakin dekat. Jadi tujuan dari berjaga-jaga ialah supaya kita bisa melihat sejauh mana kita di hadapan Allah. Mari kita buka di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi kita lihat kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Paulus ingatkan kepada jemaat di Efesus supaya mereka tidak mengambil bagian dari kegelapan. Karena apa? Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah supaya mereka tidak mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan yang gelap. Dan kita lihat firman Allah yang kita baca pagi hari ini, yang saya mau bagikan dari poin yang kedua ialah supaya kita punya sikap hati yang haus dan yang punya hati untuk merindukan Tuhan. Sebab kita lihat kalau orang-orang tidak merindukan Tuhan, pasti dia akan seperti lalang ini, yang sekalipun dia hidup, tapi lama kelamaan dia akan mati, yaitu dibuang ke dalam api. Jadi kita lihat Bapak Ibu, firman Tuhan ini sedang ajarkan kita supaya kita punya kehausan akan Allah. Sebab orang kalau tidak haus
dia akan susah. Makanya seperti minggu lalu Kalasti sampaikan soal doa. Doa Kalasti bilang kewajiban. Tapi kalau saya lihat orang yang namanya membutuhkan doa, dia akan berusaha kalau dia butuhkan Tuhan. Jadi doa itu bukan hanya sebatas kewajiban, tapi doa itu sebatas kebutuhan bagi kita. Orang kalau butuh pasti dia akan cari. Sama seperti kita yang bekerja. Kenapa kita bekerja? Karena kita butuh sesuatu atau kita butuh uang. Sama pun hal kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau orang tidak haus di hadapan Allah, dia tidak akan bisa bergerak untuk cari hadirat Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu yang haus, mau ibadah apapun, dia akan berusaha hadir. Dia akan berusaha hadir. Mau ibadah apapun, kecuali dia ada sibuk yang mungkin tidak bisa dilepaskan, atau mungkin dia ada sakit. Tapi kalau selama dia masih kuat, masih punya kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, dia akan berusaha. Karena apa? Dia haus akan hadirat Tuhan. Dia bukan hanya datang di hari Minggu saja, tapi dia akan berusaha, entah itu doa mesbah, entah itu ibadah rumah tangga atau yang lain. Sekalipun kita punya gereja ini padat dengan ibadah, tapi tidak membuat Bapak Ibu menjadi bosan. Kalau Bapak Ibu bosan, itu ada yang salah dengan rohani Bapak Ibu. Amin. Tapi kalau Bapak Ibu cari hadirat Tuhan, itu menandakan kalau Anda membutuhkan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya kehausan, kerinduan, sekalipun gembala atau Kalasti muat di grup ayo beribadah, ayo ini, tapi kalau Bapak Ibu tidak punya kerinduan, tidak akan bisa. Tapi kalau Bapak Ibu punya kerinduan, dengan segala cara apapun, Bapak Ibu akan berusaha sampai di hadirat Tuhan. Makanya kenapa Kalasti kasih jadwal untuk teman-teman pelayan melayani dengan tujuan apa? Supaya bisa datang. Tapi saya mau sampaikan, tidak perlu kasih jadwal pun, teman-teman akan datang beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan akan datang kepada Tuhan. Karena apa? Ada kesempatan. Kecuali mungkin kita sakit atau lain sebagainya yang tidak bisa kita hadir. Tapi selama kita masih bisa hadir sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan kepada kita, ayo kita hadir beribadah bersama-sama. Itu membuktikan orang-orang ini dia punya kerinduan dan dia haus di hadapan Allah. Jadi bagaimana supaya Bapak Ibu bisa punya hati yang seperti yang kita baca dalam firman Tuhan ini? Karena apa? Kalau orang punya kerinduan, lama kelamaan dia akan berbuah di hadapan Tuhan. Tapi kalau dia tidak punya kerinduan, dia tidak akan berbuah apa-apa. Dan orang seperti ini pasti akan dibuang ke dalam api neraka. Bapak Ibu pernah lihat satu peristiwa yang ketika Tuhan masuk ke dalam kota, Tuhan lihat pohon ara yang Tuhan mau menikmati dia punya buah tapi tidak menghasilkan buah. Makanya Tuhan langsung apa? Tuhan kutuk, kamu tidak akan berbuah selamanya. Nah ini kalau ditarik kepada kehidupan kita, sebenarnya ada kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Untuk kita hidup, untuk kita berbuah bagi Tuhan, bagi sesama, supaya kita bisa pergi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Sebab kalau kita lihat firman Allah dalam tulisan Paulus, Paulus bilang, kamu yang makan perjamuan, kamu yang bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kamu harus pergi memberitakan Injil. Artinya apa? Kita yang makan perjamuan, kita yang percaya kepada Allah, kita harus pergi memberitakan Injil. Jadi bukannya tugas gembala atau hamba Tuhan, tapi semua kita jemaat Tuhan, demi kemajuan satu gereja, demi satu kemajuan suatu organisasi atau pekerjaan Allah, mau tidak mau kita harus apa? Menyampaikan Injil kepada siapa saja yang Tuhan mau supaya kita sampaikan itu. Supaya apa? Mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, sikap kita kepada kebenaran yang kita baca pagi hari ini ialah poin yang ketiga, kita memberi diri diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Allah atau contoh dari perumpamaan ini, kalau kita lihat seperti kehidupan murid-murid lah. Murid-murid ini
mereka penasaran sekali dengan apa yang Tuhan sampaikan. Sampai mereka dekati Tuhan, mereka tanya, apa maksud dari perumpamaan ini? Kalau kita lihat dari murid-murid ini membuktikan apa? Kalau mereka mau diajar oleh Tuhan, mereka punya kerinduan supaya mereka mau diajar, mereka mau supaya bisa kenali apa maksud dari perumpamaan ini. Karena ini penting bagi apa kehidupan mereka. Jangan sampai apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka ada dalam kehidupan mereka. Jadi mereka berusaha supaya mereka cari Tuhan, mereka tanya apa maksud dari kebenaran firman Tuhan ini. Jadi bagi jemaat Tuhan, ayo mari punya kerinduan atau punya hati yang haus dan lapar bagaimana supaya ingin tahu akan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu yang biasa belajar, kalau dia mau supaya mau tahu sesuatu, pasti dia akan cari tahu betul-betul sampai dia tahu apa maksud dari segala sesuatu yang dia pelajari. Jadi akan dapat ini maksudnya bagaimana. Itu orang yang mau belajar. Nah bagi kita Bapak Ibu orang Kristen harus seperti itu. Jadi mari kita belajar dari murid-murid ini yang punya kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Dia terlalu haus sampai mereka kejar Tuhan, mereka tanya. Setiap kali Tuhan kasih perumpamaan mereka tanya apa maksudnya. Dengan tujuan apa? Supaya mereka menangkap, mereka mengerti maksud dari firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu butuh Roh Kudus, butuh Tuhan, butuh Roh Allah untuk menjelaskan kebenaran kepada kita. Gembala di sini punya keterbatasan, kita punya keterbatasan, tapi Bapak Ibu punya Roh Kudus yang akan ajar Bapak Ibu supaya haus akan kebenaran firman Tuhan. Apalagi sekarang ini kan media sosial semakin berkembang. Kotong mabuk teknologi semakin berkembang. Ada banyak media sosial yang dibuat dengan tujuan apa? Kita bisa menangkap banyak pelajaran. Tapi juga ada yang pakai media sosial untuk berdebat lah apalah. Contoh seperti kemarin KKR yang di Kupang itu, Philip Mantova. Itu jadi perdebatan yang serius sampai hari ini. Ada yang bilang baptisan salam, baptisan percik, botong taat sah. Apa yang sudah menjadi tugas kita? Kalau kita sudah dibaptis silam ya silam. Baptis percik ya percik, potong sone boleh. Oh ini itu sebab gereja lain punya doktrinnya sendiri. Kotosan bisa berdebat dengan orang karena mereka punya sinode sendiri, kita punya sinode sendiri. Yang kita pegang kebenaran firman Tuhan. Sebab kita lihat orang yang dibaptis salam atau dibaptis percik belum tentu lebih baik daripada orang. Karena kita lihat ada orang juga yang dibaptis salam tapi kurang ajarnya juga minta ampun. Dibaptis percik juga kurang ajarnya minta ampun. Betul? Jadi potong ini mari arahkan hati kepada Tuhan supaya kita tidak seperti orang-orang yang sok tahu. Mereka berdebat seperti mereka yang tulis Alkitab. Padahal mereka cuma hanya tahu 1-2 ayat, tapi mereka ributnya sampai mereka bisa bertengkar. Padahal firman Tuhan kebenarannya kebenaran, tidak bisa ditolerir. Sekali kebenaran tetap kebenaran sampai Tuhan datang. Tapi bagi Bapak Ibu dan saya yang haus untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita buka dulu 2 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 9 dan 10. 2 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 9 dan juga ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi apa? Salam kepadanya. Jadi Bapak Ibu lihat, ini kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau supaya apa? Kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau ajarkan bagi kita, supaya mari kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan dan kita bawa firman Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-10 Tuhan berkata bahwa jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu,
dan janganlah memberi salam kepadanya. Artinya ini kebenaran ini penting, supaya kita tetap ada di dalam Tuhan, tetap mengasihi Allah, tetap tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan dapati kita Kristen gandum, bukan Kristen lalang, yang akhirnya kita bersama-sama dengan Bapa, bukan dengan seperti Kristen gandum yang dibuang ke dalam api. Tapi biarlah kita ini orang-orang Kristen yang taat kepada Allah, belajar mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Sebab tadi saya sampaikan dari awal, tidak tahu kapan kita ini dipanggil Allah, tapi selama masih ada kesempatan, mari bawa hidup Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Karena dunia semakin hari semakin jahat. Dia akan berusaha dengan caranya buat sampai Bapak Ibu tidak sadar. Dia giring Bapak Ibu pelan-pelan, tapi itu buat Bapak Ibu lama-kelamaan terpisah dari Tuhan. Tapi berbahagialah Bapak Ibu yang sadar akan setiap kehidupan Bapak Ibu, rohani Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Mari kita belajar dari perumpamaan ini. Sekalipun ada dalam gereja percaya Tuhan yang sama, tapi ada orang-orang seperti jenis gandum ini, yang akhirnya mereka bukan bersama-sama dengan Tuhan, tapi mereka dibuang ke dalam api. Jadi ini saja kebenaran yang saya mau bagikan bagi kita semua jemaat Tuhan. Mari bawa hati, bawa hidup kita semakin dekat kepada Tuhan, supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Kita jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan. Selama masih ada kesempatan untuk datang kepada Allah, mari berusaha sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jangan setan tipu kita dengan segala macam cara, termaksud pekerjaan, cari hidup. Kalau hanya buat kita terpisah dari Tuhan, jangan. Karena setan akan pakai itu buat kita lupa akan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari datang beribadah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang ada di dunia kerja atau dimanapun, saya mau sampaikan, berusaha untuk datang kepada Tuhan. Sesibuk apapun, mari datang kepada Tuhan. Itu sangat penting bagi kita. Selama masih ada kesempatan, mari kita datang kepada Allah.